Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi nak, Gimana kabarnya hari ini Pak? alhamdulillah sehat. Ini tadi habis ngurusin kebun sebentar, terus duduk-duduk aja nak. Wah, kebun Bapak banyak ya tanamannya. Tadi Bapak habis nyiram apa? Ya lumayan banyak ya, sampai ada 10 pilah. Tadi cuma nyiram tanaman sama ngecek cabai, kadang nyortir, takut ada ulat, jadi harus rajin lihat-lihat gitu kan. Wah, Bapak rajin sekali. Pasti ngurusin tanaman, nyiram, mupuk, pasti capek ya. Terus juga nguras waktu. Biasanya kalau cabenya panen, Bapak jual atau buat makan sendiri? Kadang saya pakai sendiri nak, tapi kalau banyak ya saya kasih sama tetangga. Takut nanti ya udah habis dimakan sendiri malah jadi mules perutnya. Wah, baik sekali Bapak. Pasti tetangganya seneng ya, apalagi harga cabai lagi mahal, terus dikasih gratis sama Bapak. Ya iyalah, pasti senang. Tapi kan sekarang mahal. Tapi saya senang berbagi karena jadi nggak masalah lah buat saya. Ya, Bapak baik sekali ya. Bapak suka jadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Iya nak, kalau nggak begitu tuh rasanya ada yang kurang gitu loh. Gimana gitu, sepi. Kalau berkebun jadi Bapak lebih tenang gitu ya. Iya, berkebun kan tadinya kan malas-malas, tapi sekarang berkebun jadi ketagihan kan, juga bikin pikiran tenang, Bapak lebih senang, ya gitu lah. Kalau nggak berkebun Bapak sering kepikiran ya, kepikiran tentang masalah yang dulu gitu. Ya masalah itu jelas nak, soalnya saya kalau lagi diem ya nak ya, suka ingat yang dulu-dulu yang nggak menyenangkan kadang gitu loh. Kalau boleh tahu, yang dulu-dulu itu masalahnya gimana ya Pak? Ya lebih ke masa-masa lalu lah, masa dingin itu bahasanya Jawa gitu. Waktu anak saya masih kecil, sekarang kan mereka sudah besar, ya yang bungsu tinggal sama saya, tapi sibuk sekali karena ada kegiatan kuliah, jadi kadang-kadang saya merasa agak sepi juga di rumah. Jadi Bapak merasa kesepian ya di rumah. Ya jelas kesepian lah, anak pertama saya sudah menikah dan tinggal di rumahnya sendiri, jauh dari ayah. Yang bungsu juga sering sibuk, jadi kadang saya nggak ada teman ngobrol. Itu nah. Saya paham Pak. Gimana kalau kita bahas lebih lanjut ya Pak, mengatasi rasa kesepian Bapak? Iya nah, nggak apa-apa, apalagi
biasanya kalau lagi kepikiran saya cari kegiatan aja untuk berkebun. Tapi kalau malam ya kadang bingung juga, habis dari masjid paling-paling ya cuma nonton TV aja sambil ngopi, kalau ada rokok ya itu gitulah ya, kalau bahasa yang mana itu udut iya itu nak. Nonton TV sambil ngopi jadi rasanya lebih santai ya Pak. Tapi kira-kira ada nggak kegiatan lain yang pengen Bapak coba buat mengisi waktu malam yang luang? Ya jelas ada lah kepikiran buat ikut apa gitu, misalnya kayak pengajian buat menenangkan hati, buat menyejukkan hati. Nah tapi saya takut juga sama lingkungan yang baru maksudnya. Iya Pak, pengajian bagus juga buat diikuti untuk orang-orang seumuran Bapak gitu ya. Selain bisa nambah ilmu juga bisa nambah teman baru, jadi nggak kesepian. Iya betul sekali. Nah mungkin saya coba aja nanti. Kadang saya cuma perlu ngobrol sama orang-orang aja biar enggak merasa sendirian banget gitu loh. Jadi ngobrol sama orang atau sama tetangga bikin Bapak ngerasa gak kesepian ya, ada temennya begitu. Iya nah ya seharusnya begitu memang. Makanya saya senang kalau ada yang mau dengerin cerita saya di rumah, ada yang nemani. Biasanya kalau lagi kesepian Bapak ceritanya ke siapa? Atau milih gak cerita? Atau ngobrol sama tetangga? Ya makasih ya nak untuk Nyumen tambah Jawa, maksudnya Bapak kan ngalir banget. Engkau nek wis kene mari ngene. Biasanya kalau Bapak itu sering bersosialisasi nggak sama tetangga, ngobrol-ngobrol atau main mungkin ke rumah tetangga? ya itu nah kalau ada kemauan kadang-kadang juga harus juga sering di rumah aja ngobrol sama tetangga. Kadang-kadang juga nanti kalau membahas yang lain, nanti bercerita orang lain itu sama saja kata orang Jawa itu merasani, jadi nambah beban dosa malah. Nah, Jadi Bapak kadang ngobrol kalau memang ada perlu aja ya, enggak yang setiap hari begitu. ya ada kepentingan aja, misalnya ketemu mau bikin apa mau kerja bakti atau apa, kadang-kadang kayak gitu aja yang penting-penting lah. Jadi Bapak bilang kalau sering ke masjid ya, kalau ke masjid banyak temennya gitu ya Pak, jadi senang, terus juga bisa lebih dekat gitu sama Tuhan, sama Allah gitu. Ya jangannya gitu lah, kalau ke masjid kan sudah dari mana niatnya udah ibadah, terus di masjid juga banyak temennya ya sepadan dengan bapak lah, sudah seumuran saya yang muda-muda malah kadang nggak ada ya, jadi bikin semuanya oke lah. Jadi yang kadang Bapak ke masjid itu semangat karena di sana punya teman ya, punya teman ngobrol, terus juga di rumah karena kesepian gak ada orang jadi lebih suka ke masjid gitu. Ya enggak gitu nah, kalau di rumah cuma kesepian hanya pelarian untuk masjid yang enggak gitu, itu enggak baik namanya. Itu udah niat dari rumah itu berarti niat untuk beribadah. Terus kalau di masjid kan banyak temannya,
jamaahnya jadi bagus. Kalau ada jamaah yang salah, kalau berkumpul dengan jamaah jadi benar semua gitu. Nah, manfaatnya maksudnya. Gitu. Baik. Saya senang dengar cerita Bapak hari ini. Bapak orangnya aktif, terus juga mau ngobrol cerita banyak sama saya. Lain kali kalau mungkin Bapak mau cerita lagi, saya siap ya buat dengerin cerita Bapak. Iya nak, makasih lah. Cerita-cerita lain juga nanti juga akan saya selenggarakan. Nah, pasti ada kesempatan, pasti kita ngobrol ya nak. Biar ada manfaatnya yang lebih ke depannya, ada kemajuan untuk pengetahuan ataupun yang lain-lainnya yang ada manfaatnya gitulah. Ya, sama-sama Pak. Mungkin kan Bapak sudah suka ke masjid, suka ibadah di masjid. Mungkin nanti bisa ditambah ikut pengajian gitu ya, biar relasinya tambah banyak, temannya tambah gitu, terus ilmunya juga tambah begitu Pak. Ya rencananya gitu, kan umur sudah mulai naik terus, naik sampai tua, nanti buat sanggup untuk kehidupan di akhirat nanti. Nah, jadi ya tetap berniat untuk cari yang lain, apalagi ini mau menjelang puasa bulan Ramadan, jadi kan banyak kegiatan. Mungkin dari Bapak itu akan ditingkatkan lagi untuk beribadahnya, beramal ataupun ikut pengajian, buka puasa, terus ya yang lain-lain lah, misalnya kegiatan malam, baca Al-Quran, khataman Quran gitu loh. Nah, Masya Allah, luar biasa ya Pak. Semoga nanti bisa cepat tercapai ikut pengajian, terus juga nambah kegiatan lagi di masjid biar bisa makin dekat dengan Allah, terus juga nggak kesepian lagi di rumah. iya nak, memang hidup harus begitu. Ya terima kasih juga lah ya nak, mudah-mudahan semuanya bermanfaat dengan apa video ini juga memberikan kemanfaatan bukan kemaslahatan. Oke ya nak, makasih juga. Sama-sama Pak, semoga hidup Bapak makin dekat, terus juga makin semangat ya Pak. Oke, amin 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 ya rabbal alamin. Semoga hidupnya semakin bermanfaat bagi sesama manusia ya nak. Ya, baik saya pamit ya Pak. Terima kasih sudah sharing hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya oke, makasih kembali nak. Mudah-mudahan anak saya jadi orang yang bermanfaat ya. Semoga sukses ke depannya, bisa membantu orang tua, bisa memberi kemanfaatan kepada sesama, juga untuk dirinya sendiri nanti di hari kemudian. Maksudnya hari kemudian kan hari masa akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, terima kasih ya Pak.